Tema kali ini karena kita berhubung mau memasuki bulan Dzulhijjah ya. Bulan Dzulhijjah, tema kita hari ini adalah keutamaan bulan Dzulhijjah dan pesan-pesan terakhir Rasulullah SAW pada khutbah Haji Wada. Ya, pada khutbah. Ini keutamaan bulan Dzulhijjah. Selama ini kita mungkin sering mendengar keutamaan bulan apa? Ramadan ya. Setiap tahun dibahas 30 hari siang malam ya, ceramah, kultum, khutbah keutamaan Ramadan. Jarang sekali kita mendengar keutamaan bulan Dzulhijjah. Tadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Jadi kita sebentar lagi masuk ya. Jadi kata Nabi, tidaklah satu pun amal soleh yang lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini. Jadi ini Rasulullah SAW mengucapkan ini pada waktu beliau di Haji Wada itu ya, pada waktu di bulan Dzulhijjah itu, 10 hari pertama. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah, jihad fisabilillah? Nabi SAW menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Jadi apa makna di sini? Kenapa sahabat itu membandingkan dengan jihad? Karena memang jihad itulah diantara amalan tertinggi. Jadi ketika Nabi mengatakan tidaklah amal soleh yang lebih dicintai Allah pada 10 hari pertama Dzulhijjah ini, sahabat langsung connect. Langsung dia bandingkan dengan sesuatu yang rasanya nggak ada lagi lebih tinggi daripada jihad ya. Maka kata Nabi, tidak pula dengan jihad bisa menandingi amal soleh pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Kecuali kata Nabi yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya namun tidak yang kembali. Artinya apa? Jiwanya sudah pergi ya, hartanya pun habis. Ah, itu baru tidak tertandingi dengan pahala Dzulhijjah. Ini hadis sahih ya, Imam Tirmidzi. Nah, namun ada kabar baik, ada kabar buruknya. Pahala dan dosa dilipat gandakan. Jadi tidak hanya pahala yang dilipat gandakan di bulan Dzulhijjah itu, dosa pun dilipat gandakan. Jadi Ibnu Abbas yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan 4 bulan-bulan haram sebagai bulan haram. Jadi bulan haram itu Dzulqa'dah sekarang ya, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dianggap sebagai bulan suci. Melakukan maksiat pada bulan tersebut dosanya akan lebih besar dan amal soleh yang dilakukan akan menuai pahala lebih banyak. Jadi ini sebanding ya, amal solehnya lebih banyak pahala, dosa di bulan itu juga lebih banyak ya. Maka hati-hati ya nanti. Nah ini kalau kita lihat kalender kita hari ini ya, bulan Mei ini, kapan itu 10 hari pertama Dzulhijjah? Kalau kita ikuti ini kalender Hisab Muhammadiyah ya, kita lebaran haji nanti 10 Dzulhijjah itu tanggal 27 ini, kan? 27 Idul Adha. Ini tanggal 10 Dzulhijjah. Maka 10 hari pertama itu tanggal 1 gitu, tanggal 18 Mei. Nah, itu baru masuk. Sekarang kita tanggal berapa gini kok? 9 ya kan? Nanti ini berarti memasuki tanggal 18 itu barulah mulai keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah. Baru tadi amal-amal soleh tadi dilipat gandakan. Jadi ini waspada nih, siap-siap ya, 10 hari. Nah sebelum ini mungkin ada bertanya, mana lebih utama 10 hari Dzulhijjah atau 10 malam terakhir Ramadan? Jadi ada yang utama 10 hari. Kalau 10 hari itu maksudnya 10 hari siangnya ya, siang harinya. Kalau Ramadan 10 malam terakhirnya, karena ada Lailatul Qadar. Kalau Dzulhijjah ada di siang harinya lebih utama. Kalau malam 10 hari terakhir Ramadan. Jadi dua-duanya punya keutamaan sendiri ya. Nah, lalu apa saja panduan amal-amal nanti ya yang disunahkan? Kita ringkas saja ini. Amal utama Dzulhijjah ya, seperti puasa ya. Jadi puasa itu sudah disyariatkan sejak tanggal 1 sampai tanggal 9. Rasulullah SAW biasa puasa pada 9 hari awal Dzulhijjah. Pada hari Asyura
dan puasa 3 hari setiap bulan, ya ayyamul bid ya. Jadi Rasul itu biasa puasa 9 hari awal Dzulhijjah. Tanggal 18 besok ya, kalau memang ru'yatnya tanggal 18 itu 1 Dzulhijjah. Asyura 10 Muharram dan puasa 3 hari setiap bulan ya, 14, 15, 16 ya, setiap bulan Hijriah. Nah, kalau enggak kuat atau enggak sempat mungkin ya, kayak nih MC kita ini kerja keras membanting tulang ya, membanting-banting tulang, ya, tulang dibanting-banting. Kan enggak kuat puasa 9 hari, minimal ya, minimal puasa 9 Dzulhijjahnya 1. Puasa Arafah namanya ya. Pada saat ibadah haji, jamaah haji wukuf di padang Arafah. Puasa Arafah dapat menghapus setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura 10 Muharram akan menghapus dosa setahun yang lalu. Ini dosa-dosa kecil saja, tidak dosa-dosa besar, tidak pula dosa yang berkaitan kepada manusia. Ya, kalau manusia ya harus minta maaf dulu. Nah, bisa misalnya kita nyolong HP orang kan, besok bisa puasa Arafah ya kan. Nah, jadi setahun berikutnya nyolong HP, nyolong sandal, nyolong korupsi ya udah diampuni kan. Tidak gitu maksudnya ya. Itu dosa-dosa kecil. Dosa kecil misalnya ya berbohong saat bercanda, dosa kecil. Nah, tapi walaupun kecil tuh kalau dibawa mati dosa itu juga luar biasa azabnya. Jadi puasa Arafah. Pada saat haji, ibadah haji, jamaah haji wukuf di padang Arafah. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa Arafah lebih utama daripada puasa Asyura. Di antara alasannya puasa Asyura berasal dari Nabi Musa alaihissalam, sedangkan puasa Arafah berasal dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun ini kalau kita puasa Asyura itu bukan mencontoh Nabi Musa, ya, kita hanya mencontoh Nabi Muhammad saja. Karena Nabi Muhammad mencontohkan kembali puasa Asyura. Apalagi kemudian takbiran, ya. Yang biasa sebenarnya tanggal 1 itu sudah boleh takbiran. Tapi yang biasa kita itu malam Idul Adha ya. Dan 3 hari tasyrik, jadi 4 hari itu takbiran. Dan takbiran itu tidak hanya waktu selesai sholat. Ya di rumah takbiran ya sambil masak tahu ya kan. Allahu Akbar Allah. Berangkat ke masjid di jalan takbiran. Jadi takbiran itu di 4 hari itu. Sedang masak, sedang ngajar ya. Ajak dulu takbiran pagi-pagi ya, yang guru ini. Biar setan-setannya lari semua kan. Apalagi haji, ya, bagi yang belum haji. Siapa yang belum haji sini? Nah, saya juga. Saya doakan semoga berangkat ya, maksud saya. Yang paling utama ditunaikan 10 hari pertama itu adalah haji ke Baitullah. Kemudian memperbanyak amal soleh yang lain, ya, salat, sedekah, baca Quran dan seterusnya. Termasuk juga amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah itu juga termasuk amal soleh. Kurban, kurban bagi yang mampu. Ya. Sabda Nabi SAW, tidak ada satu amal anak Adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah selain menyembelih kurban. Nah, jadi berkurban tadi sekali lagi bagi yang mampu. Walaupun ya, ada mana? Walaupun kurban itu hukumnya tetap sunnah muakkad, tidak sampai wajib ya. Jumhur ulama mengatakan tidak sampai wajib. Ada mengatakan sebagian wajib bagi yang mampu ya. Tapi jumhur atau mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkad. Oh, kan ada hadis Nabi, barang siapa yang tidak mau, yang mampu berkurban tapi tidak mau berkurban, maka janganlah dia sesekali mendekat ke tempat salat kami, kata Nabi. Jadi ancaman Nabi itu tidak sampai itu haram ya. Itu hanya celaan yang tidak jazm, tidak tegas ya. Tempat sholat itu artinya jangan mendekat tempat sholat Id kami, kata Nabi. Bukan sholat wajib ya. Jadi bagi yang mampu sunnah muakkad. Ini kurban. Kemudian nih kita masuk tadi judulnya apa tadi? Pesan-pesan terakhir Rasulullah SAW pada khutbah haji wada. Jadi haji wada ya. Selama haji wada, Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan lebih dari 100.000 jamaah. Jadi dulu zaman Arab dulu 100.000 itu sudah luar biasa. Kalau sekarang berapa sekarang jamaah haji? Ya, 3 jutaan ya. 3 juta
kurang 10.000 karena tidak jadi berangkat gara-gara si Yakut. 3 juta kurang 10.000, kurang 8.000 kan dikorupsi kan. Anggaplah sekarang 3 juta orang. Nabi dulu berkhutbah 100.000 jamaah haji. Kenapa disebut haji wada? Ya, karena itu namanya haji wada itu haji terakhir, haji perpisahan. Karena Nabi cuma haji sekali. Jangan bayangkan Nabi itu walaupun beliau lahir di Makkah, besar di Makkah, tiap tahun haji, tidak. Nabi itu haji hanya sekali. Kenapa sekali? Karena perintah haji itu, sebagai ulama mengatakan, perintah haji itu baru turun 2 tahun sebelum Nabi wafat. Ya. Jadi ketika beliau di Makkah, itu belum ada perintah haji. Syariat haji belum ada, karena ya Makkah juga Ka'bah masih dikuasai kafir Quraisy dan berhala-berhala banyak di situ. Hijrah beliau ke Madinah, ya Makkah pun masih dikuasai kafir Quraisy. Baru penaklukan Makkah itu tahun ke-8. Ya, 8 Hijriah. Nabi wafat 10 Hijriah atau 11 awal Hijriah itu. Jadi cuman ada kesempatan Nabi itu haji itu cuma 2 kali. Nah, jadi haji pertama itu syariat haji turun, Nabi tidak ikut pula haji. Sebagai ulama mengatakan Makkah masih belum bersih dari kesyirikan, jadi Nabi mengutus menyuruh Abu Bakar Siddiq sebagai pemimpin jemaah haji, beliau tidak ikut. Alasan lain mengatakan Nabi pada waktu itu sibuk menerima para tamu-tamu delegasi-delegasi dari berbagai suku, kerajaan yang datang berbondong-bondong ke Madinah untuk menyatakan keislaman mereka. Ya, karena mereka sudah mendengar kejayaan Islam, kehebatan Islam, mereka menyatakan diri, saya seorang raja, seorang sultan, seorang kepala kabilah, kepala suku, ya, saya ingin masuk Islam. Nah, Nabi meladeni mereka, mendakwahi mereka, sehingga ya Abu Bakar dan para sahabat naik haji ke Mekah. Nah, baru di tahun ke-10 beliau haji ke Mekah, dan memang betul ya, sekitar 3 bulan setelah beliau haji itu beliau jatuh sakit dan wafat. Jadi memang sekali Nabi itu haji. Ya. Di Arafah adalah tempat di mana Nabi Adam dan Hawa, ya, ibunda Hawa bertemu kembali setelah dipisahkan dan turunkan dari surga. Rasulullah berhaji sekali. Ya. Umroh 4 kali Nabi. Kalau umroh. Umroh Hudaybiyah pertama tahun 6 Hijriah, ya, dihalangi orang kafir Quraisy, berujung kepada perjanjian Hudaybiyah. Tahun berikutnya umroh qadha itu pengganti karena tahun 6 tidak jadi sampai Mekah, tapi Nabi tetap bertahallul ya di situ. Umroh di Ji'ronah ini pasca perang Hunain kalau tidak salah ya, perang Hunain tahun 8, dan umroh perasaan haji wada 4 kali Nabi hijrah umroh. Nah, apa pesan-pesan Nabi? Yang pertama ya, beliau berkhutbah, banyak Nabi berkhutbah, terutama di Arafah ini beliau khutbah. Kita ringkaskan beberapa saja. Beliau membuka khutbah itu begini, wahai manusia, perhatikanlah kata-kataku ini. Aku tak tahu, boleh jadi sesudah tahun ini dalam keadaan seperti ini aku tak lagi bertemu dengan kalian. Nah, kira-kira ini kalau disampaikan Nabi, kita bayangkan ya, kita bersama Nabi di sini. Beliau mengawali khutbahnya dengan begini, Pak. Kira-kira nih orang yang lagi berhaji sedih dia atau gembira ini? Suasana sedih. Ini kok Nabi tidak biasanya nih kan? Mukadimah khutbahnya sudah ada tanda-tanda ini kan? Gitu. Nah, dan memang betul. Setelah beliau khutbah ini turun ayat yang dianggap sebagai ulama ini ayat terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan agamamu untukmu, telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah kuridhoi Islam sebagai agama. Nah, sama juga ketika turun ayat ini, sahabat itu terbagi juga, ada yang gembira, ya kan? Ada yang sedih. Gembira karena dia ayat ini turun menandakan Islam telah disempurnakan Allah, ya. Nikmat telah cukup Allah berikan dan Islam telah itu. Makkah yang dulu tempat bergelimang kesyirikan, Nabi dan para sahabat disiksa, diusir, diboikot, tapi kemudian Makkah itu sudah ditaklukkan, ya. Jamaah haji sudah membludak, orang berbondong-bondong masuk Islam. Itu kan kesempurnaan Islam. Nah, sebagian sahabat malah gembira, ya kan. Tapi ada sebagian yang sedih. Di antaranya Abu Bakar Siddiq. Apa firasat Abu Bakar? Kalau agama telah sempurna, wahyu terakhir telah turun, ya kan?
itu kan pertanda sang utusan sudah selesai tugasnya. Rasulullah itu kan utusan Allah untuk menyampaikan Islam, menyampaikan Quran. Kalau Quran sudah selesai, itu sang utusan akan dipanggil pulang. Ini firasatnya Abu Bakar. Maka beliau sedih. Dan memang betul, setelah itu 3 bulan setelah itu Nabi sakit dan meninggal. Ya. Nah, maka di pesan-pesan terakhir Rasulullah SAW pada haji wada ini. Apa pesan yang pertama? Wahai manusia, ingatlah Tuhan kalian satu. Bapak kalian juga satu, Adam. Ya. Ingatlah tidak ada keutamaan bangsa Arab atas bangsa non-Arab. Tidak pula keunggulan bangsa non-Arab atas bangsa Arab. Tidak pula orang kulit putih atau kulit hitam atas orang kulit hitam. Tidak pula orang kulit hitam atas orang kulit putih. Kecuali karena takwa. Jadi kalau Amerika bangga dengan apa namanya Pak tuh, HAM kesetaraan kulit hitam kulit putih itu, ya terlambat. Ini baru abad lalu dengan Amerika. Itu pun secara teori. Prakteknya baru 10 tahun yang lalu Obama bisa jadi presiden kan. Itu pun sampai sekarang diskriminasi kulit hitam di Amerika itu masih banyak, masih tetap. Nah, jadi Islam itu sudah 14 abad yang lalu bicara tentang kesetaraan. Ya. Hanya membedakan itu takwa. Kalau takwa itu kan sesuatu yang pilihan sifatnya. Mau takwa tidak itu kan pilihan. Tapi mau kulit hitam kulit putih itu kan takdir. Jadi tidak ada Allah tuh melihat mengukur orang itu mulia atau hina itu dari sesuatu yang sudah takdir sejak lahir. Nah, namanya itu kan istilahnya primordialisme. Primordial. Islam tidak atas nama itu. Islam tuh takwa tuh berdasarkan pilihan yang bisa dipilih. Mau takwa atau tidak itu kan pilihan, bukan bawaan lahir. Makanya walaupun dia kulit hitam, walaupun dia budak, bekas budak, ya, bila birabah ketika dia belum Islam dia terhina, ya, budak itu setengah manusia itu di zaman Arab itu, jahiliyah. Ketika dia masuk Islam, itu diberi tugas oleh Nabi, tugas paling mulia itu. Jadi muazin, ya kan? Jadi kayak Ustaz Samin ini walaupun tukang azan, ya kan? Itu profesinya Bilal tuh, paling mulia nih, menantu paling idaman dulu. Iya betul. Kalau di kata Ustaz Prof. Pemiamar itu kan, muazin itu diantara profesi menantu idaman dulu ya di zaman khilafah. Karena dulu belum ada jam, belum ada, sehingga orang muazin itu dia pasti ahli astronomi. Tahu dia tuh, oh ini sudah masuk subuh ini, ya. Sudah zuhur ini, ya, sudah asar, sudah berbuka. Oh, ahli pula navigasi. Ya, sesuai dengan jurusan kuliahnya sama ahli geodesi, ya. Kenapa dia tahu letak bintang, letak arah kemana gitu kan kalau melaut. Kalau jihad itu para muazin inilah yang jadi pemandu jalan itu, karena dia yang tahu tentang ilmu astronomi itu. Nah, Bilal diangkat Nabi ya, dari budak yang hina jadi tukang azan Nabi, ya, tukang memanggil orang sholat. Nah, ini luar biasa, ya. Nah, jadi dan Bilal yang dulu terhina ketika masuk Islam itu sudah bisa setara duduknya dengan Rasulullah, dengan Abu Bakar Siddiq, seorang pengusaha bangsawan Quraisy, ya kan? Jadi Islam itu mau mengangkat harkat martabat manusia. Nah, jadi tidak atas kulit hitam kulit putih. Nah, terutama Allah SWT mengatakan dalam Quran, Inna akramakum indallahi atqakum, ya, sungguhnya orang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, orang yang paling takwa di antara kamu. Jadi makanya kita sebagai orang yang paham agama, ya, tidak perlulah kita mencari kemuliaan apa-apa dengan standar-standar kemuliaan orang-orang sekuler gini. Orang gini kan nggak suka, kalau tidak opiti, tidak diragoi orang awak, kan? Nah, itu standar orang sekuler. Awak kalau tidak pangke, tidak didengar kecewa tuh. Itu orang sekuler. Semoga mereka mencari uang dengan segala cara untuk supaya dianggap orang mulia. Orang mencari pangkat setinggi-tingginya agar dianggap orang terhormat. Ya, habis jabatannya terhina walia itu kan. Nah, kita tidak begitu. Kita ini karena takwa kita kepada Allah saja, insya Allah dimuliakan oleh langit dan bumi, ya, insya Allah. Nah, apa pesan kedua? Nabi mengatakan, wahai manusia, sungguhnya segala hal yang berasal dari tradisi jahiliyah telah dihapus di bawah 2 telapak kakiku ini. Ini Nabi menegaskan nih, semua yang
berasal dari tradisi jahiliyah telah dihapus di bawah dua telapak kakiku ini. Apa diantaranya? Ini rinciannya. Tradisi jahiliyah, judi, ya, perzinaan, riba, curang dalam jual beli. Zina ini macam-macam tuh. Zina di Arab jahiliyah tuh. Bunuh anak perempuan, ya. Nah, ini tradisi jahiliyah yang hari ini masih kembali bangkit. Yang kemarin, gimana kau sama Ki? Kayak kakek ya, dua orang kakak beradik setubui cucunya hingga hamil di padang Preman. Nah, untung bukan kota Preman. Saya orang padang Preman sih kok. Kuda berita padang Preman, bukan kota Preman ya. Mana jauh? Ya, siswi lahirkan bayi di pinggir jalan. Ini diantara, dan ini makin banyak ya. LGBT, apalagi ya, makanya Allah larang wala takburu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ya, marahnya judi online ya, ini tradisi jahiliyah. Cuma berganti ini aja, riba ya kan. Ini kabarnya utang Indonesia ini tidak 8,46 sudah 10.000 triliun. Dalam 3 bulan ini naik 300 triliun dalam 3 bulan. Sementara ya yang berkuasa sibuk pidato klaim sana sini ya, nyataannya di bawah amburadul. Ya. Nah, apa poin ketiga dari khutbah Nabi, pesan Nabi? Wahai manusia, takwalahkan kepada Allah dalam urusan wanita. Sebab kalian telah mengambil mereka dengan amanah Allah dan telah menghalalkan mereka dengan kalimatnya. Yang urusan wanita ini maksudnya istri ya dan anak-anak perempuan. Jadi Nabi itu khusus pesan kepada para suami, para ayah, para calon suami, calon ayah, ya kan? Calon kakek, untuk takwa kepada Allah dalam urusan wanita. Karena memang wanita ini perlu khusus untuk dipahami, ya, dimengerti. Nah, sebab kalian telah mengambil mereka dengan amanah Allah, maksudnya kita telah ya, yang sudah menikah, suami, istri, kita mengambil mereka dengan kalimat Allah dulu, menghalalkan mereka. Maka ketika kita ijab kabul, itu arti memindahkan tanggung jawab bapaknya, walinya kepada kita. Tidak hanya tanggung jawab perkara sandang papan pangan, ya, perkara membelikan pakaian, makanan dan tempat tinggal, tapi juga surga dan nerakanya tuh kita yang tanggung jawab juga. Nah, jadi pesan khusus Nabi ini ya. Nabi memuji juga khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik sikapnya terhadap keluarganya. Dan aku adalah orang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku. Nah, bagaimana terbaiknya Nabi di antara hadis itu kata Anas bin Malik ya, seorang maula atau pembantu Nabi. Dia mengatakan 10 tahun aku melayani Nabi. 10 tahun aku melayani Nabi, kata Anas bin Malik. Aku tak pernah, Nabi itu tak pernah berucap kasar kepadaku. Jadi bayangkan ya, pembantu bersaksi 10 tahun aku jadi melayani ya, mengurusi keperluan-keperluan majikanku, tidak pernah majikanku berkata kasar. Itu pembantunya tuh kan. Budak dulu ya, maula. Nah, apalagi kepada istri dan anak-anak beliau. Makanya Nabi mengatakan sebaik-baik kalianlah yang terbaik sikapnya terhadap keluarga. Yang banyak orang kini di luar dia terpandang dermawan, ya kan, sumbang sana sumbang sini, bantu ini bantu. Anak istrinya tidak dinafkahi, ya kan. Nah, dia ingin terlihat wah di luar. Ya, atau mungkin ke orang lain ramahnya luar biasa, kepada istrinya, kepada anaknya malah garang, gitu kan, malah tidak akur gitu. Nah, ini ujian-ujian ya dalam rumah tangga. Ada yang di luar hobi pidato sana sini, ya kan, mengklaim sana sini berhasil ingin mendamaikan ini. Di dalam negerinya, ya, Anda bisa diteruskan, ya kan. Nah, jadi kata Nabi, kalau kita ingin jadi predikat orang terbaik, tidak usah jauh-jauh cari validasi gitu, orang hari ini. Ya. Cukup kita nampakkan sikap terbaik kita terhadap keluarga, ya, kepada istri, anak-anak, ya, dan juga keluarga besar. Dan kita pun harus diketahui oleh keluarga besar kita. Itu kita pemahaman dakwah. Ya, kalau kita pemahaman dakwah berarti kita harus jadi teladan. Yang sampai nanti
dikenal, oh itu sibuk-sibuk pengajian tapi di rumah ndak akur, ya, sama mertua ndak akur, sama anak, sama istri, ya, sama tetangga, ya kan. Akhirnya dakwah yang disalahkan. Jadi kita ini harus jadi contoh, ya. Contoh, makin ngaji kita, makin sering datang, nah makin jadi teladan kita, berubah sikap kita. Jadi contohlah keluarga Nabi, ya. Pesan keempat, kata Nabi, wahai manusia, sungguhnya darah dan harta kalian adalah suci bagi kalian, seperti sucinya hari ini dan juga bulan ini. Jadi kalau harta itu suci, haram dirampas. Darah itu suci, haram ditumpahkan. Ya, apa kata Nabi? La zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim. Hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Ya. Jadi Nabi memesankan darah umat Islam itu suci, hartanya suci, haram ditumpahkan, haram diambil, dirampas. Dan Nabi mengatakan hancurnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah dibanding terbunuhnya, tertumpahnya darah seorang muslim. Ini kita lihat apakah sabda Nabi itu, ya, diingat oleh penguasa muslim hari ini, ya, Palestina, ya, sudah begini rupa sampai terakhir ini data resmi itu sudah hampir 80.000 darah tertumpah. Yang dianggap Nabi dulu suci, sekarang seolah darah umat Islam itu halal, ya, ditumpahkan di mana-mana oleh Yahudi, ya. Sekarang meluas pula ke Lebanon, ke Iran. Dan memang kata Allah SWT, memang karakter Yahudi itu begitu. Yahudi itu gimana kata Allah? La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Sungguhnya kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman adalah orang Yahudi dan orang musyrik. Memang terbukti hari ini, ayat ini. Jadi kata Zakir Naik, ya, tahu Zakir Naik, ya? Apa dia bilang? Orang Yahudi itu sebenarnya tidak perlu dia memfitnah Islam ini bohong, Muhammad ini pendusta, Islam ini agama barbar, tidak usah. Cukup dia berbuat baik saja, itu sudah membuktikan Quran ini salah. Itu kan Quran mengatakan, Quran itu kan kita yakini pasti benar, ya kan. Mau kejadian masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang pasti terjadi. Dan Allah mengatakan orang Yahudi itu paling keras permusuhannya. Nah, kalau orang Yahudi itu ingin meruntuhkan kebenaran mutlak Al-Quran, kan gampang tuh. Cukupnya berbuat baik kepada orang Islam. Kami kan elok ke kalian gua. Kau Masjid Al-Aqsa silakan kalian nih. Palestina kami berangkit dari situ, kami silakan kelolalah umat Islam Palestina, kan. Kalau berbuat baik, terbukti tidak salah ayat ini. Maka ramai-ramai orang Islam murtad itu, kan. Kenapa? Karena Quran salah itu. Quran mengatakan orang Yahudi ini benci, paling keras pemusuhannya, tapi kok ya elok. Tapi itu tidak terjadi. Ya, tidak perlu usaha banyak-banyak Yahudi itu untuk meruntuhkan keimanan kaum muslim. Cukup dia berbuat baik saja ke orang Islam. Tapi kan itu tidak terjadi. Sampai hari ini mereka makin keras permusuhannya kepada orang Islam. Jadi itu diantara bukti kebenaran Quran itu tidak hanya teruji dulu, ya, teruji sekarang akan datang, akan terjadi ini seperti apa kata Quran, ya. Yang kelima pesan Nabi, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah rasulnya. Bagaimana kalau kita berpaling dari Quran dan sunnah Nabi? Ini kata Allah, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kalau siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya kan? Dia berpaling dari Quran, tidak mau tunduk pada Quran, patuh, ya, maka dunia saja sudah sampai dia. Tapi itu bukan berarti miskin, ya. Kalau miskin kita nggak ada tanpa orang kaya sini. Paling PFD punya auto, ya kan. Bisa dia kaya, otonya 10 tapi dia naik kursi roda. Bisa rumahnya 10 Pak, tapi lalu di rumah sakit, kan. Lalu di
penjara gitu. Itu penghidupan yang sempit. Dan pada hari kiamat dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Bayangkan ya, buta. Awak saya mati lampu sama lam 5 minit ya apa kan? Nah, ini buta nanti. Nah, makanya kita ini ngaji ngopi ini untuk mengupasnya Quran supaya kita ini tidak berpaling dari Quran. Nah, yang keenam yang terakhir, ingatlah bahwa semua kalian akan menghadap Allah pada suatu hari nanti, dan pada hari itu kamu akan diminta pertanggungjawaban atas segala yang kamu perbuat. Kapan itu? Sejak kita detik pertama kita balik. Habib dulu mimpi basah mau apa Habib? SMP ya, kelas 1. Ya. Berarti sekitar umur batu, pek balik tahun. Inilah baru umur. Sampai 10 tahun. Jadi nanti 10 tahun itu dibentangkan Allah tuh catatan ya, sejak detik pertama, detik kedua tuh. Ya. Hah? Apanya? Ya. Mana maunya? 10 tahun lah. Ya semua catatan kita dibentangkan. Dalam diskusi itu Allah apakah nanti ada dialog ya dengan kita nih Allah mengatakan coba nih catatan kamu semuanya. Coba lihat, adakah amal soleh adakah maksiat ya yang tertulis di situ tapi kamu tidak lakukan? Itu kata Allah. Jadi coba periksa catatan, periksa rapor kan. Ada enggak yang tertulis di situ tapi Anda tidak pernah melakukan maksiat tadi? Ibaratnya salah catat malaikat ya. Coba kan. Ya Allah, pernah semua ini. Tidak ada yang salah itu. Nah, sebaliknya ada enggak amal soleh yang kamu lakukan tapi tidak tercatat? Saya lihat, alah seru. Termasuk ngopi malam gini kan. Amal soleh nih. Nah, kan ada catat sekian. Yang tidak datang dicatat pula kan? Tidak datang. Nah, semua itu nanti dipertanggungjawabkan ya. Dan di akhirat itu nanti ya, kata Allah nih, kata Nabi ini. Dan itu kalau sudah di akhirat tidak ada guna menyesal. Ini contoh Allah kasih tahu ya orang yang menyesal nanti di akhirat. Walau tara idil mujrimuna naqisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan jika sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke atas dunia, kami akan mengerjakan amal soleh, sungguh kami lah orang yang yakin. Ini kalimat yang diucapkan oleh orang yang berdosa, baik dia kafir maupun dia muslim berdosa, ya, saya menundukkan kepala. Kenapa menundukkan kepala? Ya namanya orang salah kan. Waktu dulu mungkin ketahuan di guru udah pacara kan, tangkok itu kan. Nunduk saudara itu. Nah, nanti di akhirat juga sama. Kita akan menundukkan kepala kalau kita ini orang berdosa. Dan kita berkata, ya Tuhan kami Allah, kami telah melihat ini neraka yang menyala-nyala. Yang dulu kami tidak yakin. Kalau tidak sholat neraka. Kecil ustaz kan, kecil Quran. Kalau tidak yakin. Ya. Kepada keluarga harus berbuat baik. Nah, gitu berbuat kasar misalnya kan. Tidak yakin kita dengan azab nanti menanti. Nah, kini di akhirat nanti itu kita lah melihat nih, ini neraka yang dulu kita ingkari, ya. Ini azab yang dulu kita tidak yakin. Ini surga yang dulu kita sepelekan. Nah, kita lah melihat sekarang, lah mendengar ini. Maka permintaan nanti itu adalah kembalikan kami ke atas dunia, kami akan mengerjakan amal soleh. Ya. Sungguh kami orang yakin. Ya. Adakah guna ini, Bib? Nanti? Tidak ada guna. Karena akhirat itu tempat pembalasan. Hari pembalasan, bukan hari penyesalan. Tidak ada guna penyesalan. Nah, jadi ya pesan Nabi ini luar biasa ya. Jadi kita ini selama nyawa masih dikandung badan ya, masih sehat, masih ada waktu luang. Ya, jangan sampai kita termasuk orang yang semacam ini ya. Waktu luang kita sia-siakan, sehat kita sia-siakan, harta kita habis tidak jelas, ya kan? Lebih bayar di zaman nunggak-nunggak. Itu nanti menyesal ya. Setelah ini ditagih nih sebagai saksi beliau nanti. Ya Allah ya. Nah, janji Allah untuk kemenangan Islam. Jadi walaupun tadi kita melihat umat Islam hari ini sedang menderita, sedang kalah, ya.
Tapi Allah berjanji, wa'adallahu ladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah telah berjanji kepada orang beriman dan beramal saleh di antara kalian bahwa Dia benar-benar akan memberikan mereka kekuasaan di muka bumi sebagaimana Dia telah memberikan kekuasaan kepada orang sebelum mereka. Jadi Allah menjanjikan umat Islam akan kembali berkuasa, akan kembali menang, akan kembali memerangi Yahudi, mengalahkan Amerika, ya, menguasai dunia. Tapi janji Allah tadi itu kepada orang beriman dan beramal saleh, bukan kepada orang yang malas-malasan, kepada orang yang ya maksiat, enggak. Maka kalau kita ingin hari ini umat itu kembali bangkit, kembali mulia, mengalahkan musuh-musuhnya, maka perbaikilah iman kita dan amal saleh kita. Itulah ngopi kita ini ya, di antara tujuan kita ini. Dan saat itu datang, ya, kemenangan Islam ini tidak dibawa oleh malaikat, ya, tidak hanya dengan doa, duduk serumah kan, enggak. Tapi ada perintah dari Allah menjadi penolong agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Ya, jadi kita ambil peran kita dulu untuk menolong agama Allah ini. Ya, baik dunia nyata, dunia maya, tolong ya agama Allah ini. Ya. Musuh-musuh Islam sedang menyerang kita, ya, sedang memburuk-burukkan kita, memfitnah Islam, maka kita balas itu, ya, kita jelaskan. Supaya kita bisa ikut dakwah, meraih kemuliaan Islam, mewujudkan tegaknya Islam. Selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 menit.